Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi dengan Pak Bagus di bab 3. Yang hari ini kita awali dengan membahas etika dalam pergaulan. Etika pergaulan erat kaitannya dengan tata krama yang diperlukan di mana saja dan kapan saja. Entah itu dahulu, sekarang, dan kapan saja. Mengapa? Karena etika dapat menciptakan kebaikan, kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan bagi semua orang. Etika mengatur perilaku manusia secara normatif. Artinya, memberi norma bagi perilaku manusia, dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Etika bergaul dengan orang lain. Di mana kita harus beretika? Bagi kita sebagai pelajar, wajib beretika yang baik. Dimanapun kita berada, baik di rumah, sekolah, ataupun di masyarakat. Kepada siapapun juga, orang tua, guru, teman, tetangga, maupun orang lain. Dengan beretika, kita akan menjadi orang yang terhormat dan bermartabat, disenangi orang lain, dan menjadi teladan utama bagi sesamanya. Etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Yang dimaksud orang yang lebih tua di sini adalah semua orang, terutama kerabat dan tetangga yang usianya lebih tua dari kita. Terhadap mereka, kita harus berlaku hormat, sopan, tidak bersikap melawan atau menentang, yang pada akhirnya bisa menimbulkan perselisihan. Karena bila kita bersikap hormat dan sopan, mereka pun akan berlaku sama. Jika kalian kepingin dihormati orang lain, maka hormatilah dulu orang lain. Etika pergaulan dengan orang yang sebaya. Sebaya bisa berarti sama usianya. Maka dari itu, pergaulan dengan orang sebaya sangat penting. Hampir setiap hari, di kalangan masyarakat maupun di sekolah, kita seringkali berkumpul dengan teman sebaya yang memiliki kesamaan dengan kita dalam beberapa hal. Pada saat kita kesulitan, merekalah orang yang tepat untuk dimintai tolong, baik bersifat pribadi maupun atau sifat pribadi pun kita lebih terbuka. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan serta memerlukan bantuan orang lain. Maka dari itu, manusia itu disebut makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Dalam pergaulan sehari-hari, selalu bersama mereka. Maka kita patut menghormatinya serta menghargai kedudukan mereka. Demikian pula, mereka akan menghormati dan menghargai kita. Cara bergaul yang baik dengan mereka atau dengan orang sebaya, yaitu hendaknya kita turut memikirkan dan memperdulikan persoalan dan kesulitan mereka, serta turut meringankan beban permasalahannya. Yang ketiga, etika pergaulan dengan orang yang lebih muda.
Jadi jangan hanya kepada orang yang lebih tua saja kita menghormati, tapi juga kita harus bisa menghormati juga kepada orang-orang yang lebih muda daripada kita. Dalam pergaulan, tidak hanya orang yang lebih tua dan orang yang menjadi perhatian kita untuk selalu kita hormati, tapi juga orang-orang yang lebih muda. Masyarakat menganjurkan kita agar bersikap merendah dan santun terhadap sesama, termasuk orang yang lebih muda dari kita. Walaupun kita banyak kelebihan dibanding mereka, kita tidak boleh sombong, tidak boleh congkak pada mereka. Justru kita harus membantunya dengan penuh kasih sayang dan segala kecintaan. Pergaulan dengan orang yang lebih muda termasuk juga terhadap orang yang keadaan perekonomiannya rendah, pengetahuan dan pengalamannya lebih lemah dari kita, juga anak yatim dan fakir miskin. Terhadap mereka, kita wajib menyantuni dan bersikap penuh kasih sayang, tidak berbuat atau berkata kasar, tidak menghina keadaan dan derajat mereka. Jika kita tidak hormat dan tidak sopan terhadap mereka, maka niscaya mereka pun tidak akan menghormati kita. Etika dalam pergaulan dengan sesama. Pergaulan antar sesama berkaitan dengan peraturan tentang pergaulan di dalam masyarakat, yaitu kita harus bertingkah laku yang sopan dan santun, lemah lembut dan tidak bertindak salah. Kita harus bisa membedakan yang baik dan buruk, seperti halnya bagaimana kita menghadapi berita bohong yang dibawa dan disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Cara menyelesaikan persengketaan antar sesama yang timbul di kalangan kita, yaitu dengan bersatu padu dalam satu tujuan melawan kejahilan orang. Karena pada dasarnya kita semua bersaudara yang mempunyai hubungan yang sangat erat sekali bagaikan bangunan. Jika satu penyangga hilang akan roboh, satu ceroboh akan mendatangkan musibah. Etika pergaulan dengan orang yang berbeda agama. Agama menganjurkan kepada kita untuk bergaul dengan orang-orang yang berbeda agama dengan agama kita. Pada dasarnya, mereka pun sama dengan kita, makhluk ciptaan Tuhan. Hanya saja berbeda keyakinan. Banyak beraneka sifat perilaku dan keinginan, juga kepercayaan dan keyakinan yang berbeda, namun merupakan bagian dari masyarakat bangsa. Kita membutuhkan mereka dalam hal pekerjaan, perniagaan, dan kemasyarakatan. Tidak selayaknya kita membedakan orang yang berbeda agama. Kita tetap bergaul dengan mereka sebagai sesama makhluk Tuhan dan sebagai anggota masyarakat. Etika dalam berpakaian. Fungsi pakaian adalah sebagai pelindung tubuh sekaligus sebagai perhiasan. Kita diharapkan memakai pakaian yang baik dan bagus. Baik berarti sesuai dengan fungsinya, yaitu menutup aurat. Sedangkan bagus berarti memadai atau pantas sebagai perhiasan yang sesuai kemampuan si pemakai. Untuk keperluan ibadah, kita dianjurkan pakai pakaian yang baik dan suci, juga bersih. Etika dalam berbicara. Alat komunikasi paling utama dalam pergaulan adalah berbicara. Dengan berbicara, kita dapat menyampaikan sesuatu. Sebaliknya, kita juga dapat mengetahui keinginan orang lain. Berbicara bisa mendatangkan banyak teman dan bisa pula mendatangkan musuh. Maka dari itu, kita harus pandai-pandai menjaga cara berbicara kita dengan baik.
Agama mengajarkan agar kita berbicara sopan supaya tidak berakibat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Mulut dapat kita gunakan sebagai nasihat akan kebenaran. Hindarilah cara bicara yang bisa menimbulkan perselisihan. Etika dalam makan dan minum. Makan dan minum merupakan kebutuhan manusia untuk dapat bertahan hidup secara wajar dan sehat. Banyak makanan yang langsung diambil dari alam, dan banyak jenis makanan dan minuman itu kita dianjurkan oleh agama untuk memilih makanan yang baik dan halal, dan benar-benar diperlukan untuk kesehatan dan tidak boleh berlebihan. Makanan yang baik adalah makanan yang bergizi. Halal berarti diperbolehkan agama. Makanan yang baik belum tentu halal. Demikian juga yang halal belum tentu baik untuk kesehatan. Jadi kita harus memilih makanan yang baik sekaligus halal. Di sini banyak cara makan dan minum harus benar-benar memperhatikan etika, adab, tata krama dalam memakan dan meminum sesuatu. Seperti contoh, makan dan minum menggunakan tangan kanan, tidak menggunakan tangan kiri. Kenapa? Karena itu adalah yang dicontohkan oleh Nabi. Jika kita mencintai Nabi, maka selayaknya kita tiru cara Nabi. Minum, makan menggunakan tangan kanan. Sekian. Selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pesan terakhir, gunakan gadget dengan baik. Jangan hanya digunakan untuk game, tapi buatlah untuk belajar. Sekian. Salam.